Kita ulang lagi. Terlalu tinggi lemparan saya. Kita turunkan sedikit sudut naiknya. Nah, ini dia. Itu stall nggak yo? Oh, stall sedikit. Oh tidak. Oh, mantap. Waduh, lemparan pertama. Wow. Wow. Wah, jauh ini. Cara membuat OHLG INA, spesifikasi untuk kompetisi kejuaraan resmi seperti liga atau kejuaraan tingkat provinsi. Jadi nanti diperhatikan detail ukurannya, termasuk sudut serang, insiden, washout, dan lain-lain. Pertama kita siapkan bahan kayu balsa, tebalnya untuk yang anak SMP bisa menggunakan 5 mm atau lebih sedikit. Kemudian 6 mm ketebalan maksimal untuk anak SMA. Saya sendiri menggunakan 5,5 mm. Pemilihannya kayu balsa C grain atau serat C. Siapkan dulu, panjang kayu balsanya adalah 47,8 cm dengan lebar 7,8 cm. Kita kotak dulu ya. Kemudian balsa juga 1,5 mm tebalnya balsa ini. Usahakan balsa yang digunakan balsa yang soft dan lebarnya 5,6 cm. Panjangnya adalah 15,7 cm. Untuk fin, tebalnya yang kita gunakan juga 1,5 mm. Kemudian tinggi atau lebar ya, 4,3 cm. Panjangnya adalah 5,1 cm. Perhatikan arah serat. Kemudian balsa 4 mm bisa, 5 mm bisa. Ini tergantung dari ketebalan karbon yang kita gunakan nanti. Karbon pancing ya. Bagian ini biasa disebut pilon. Panjangnya potong 12 cm. Tinggi adalah 1,6 cm. Depan belakang sama. Karbon pancing yang paling ujung panjang total 44,9 cm, diameter terbesar yaitu 4 mm, diameter terkecil 2,2 mm. Untuk pilon bisa juga menggunakan kayu balsa 1,5 mm, laminasi serat silang. Ini untuk memperkuat konstruksi supaya tidak mudah patah. Kita siapkan sayap bagi 2. Panel terluar adalah 10,3 cm. Ada kanan dan kiri. Kemudian dari bawah 5,6 cm. Kemudian ini adalah potongan polihedral 7,5 cm. Kita garisi. Ingat ini untuk bagian depan sayap. Kemudian 7,8 cm yaitu chord kita kali 28%. Ini adalah titik ketinggian dari airfoil. Panel kedua 7,5 cm juga dikalikan 28%. Termasuk bagian yang paling ujung atau yang kita sebut wingtip. Dikalikan 28%. Titik ketinggiannya
Bebas bisa menggunakan 29 atau malah lebih kecil. Setelah itu tandai sesuai dengan hasil perkalian tadi. Garisi. Nah, inilah titik ketinggian dari airfoil yang akan kita buat. Ini juga termasuk salah satu hal yang penting. Setelah itu potong dengan silet, karena kalau cutter kadang potongan miring. Kalau kita menggunakan silet yang baru, maka usahakan potongannya lurus, tidak miring. Ini adalah airfoil yang akan kita amplas atau kita bentuk, termasuk bagian bawahnya. Bagian depan garisi 5 cm. Kemudian titik ketinggian yang saya garisi ini adalah 1,2 mm. Ujung-ujung beri jarak karena sudut serangnya 0. Supaya rata, titik ketinggiannya bagus, gunakan solasi kertas untuk membatasi titik ketinggian yang bagian belakang. Setelah itu bisa menggunakan cutter untuk mengurangi sedikit-sedikit. Dilanjut dengan amplas kasar. Nanti dilanjutkan dengan amplas yang halus. Ingat, ada garis batas hitam yang sudah kita tandai. Ini lem CA kita butuhkan di bagian leading edge atau tepian sayap depan supaya dia keras. Karena kayu balsa kayu yang sangat soft, empuk. Jadi khawatir kalau kita amplas kebablasan. Ini juga untuk memperkuat konstruksi bagian depan. Bersihkan dengan tisu secepat mungkin. Trailing edge atau tepian sayap belakang, ketinggiannya atau tipisnya 0,8 mm. Kurang lebih ya di angka itu. Garisi sehingga nanti menjadi tanda ketika kita amplas supaya tidak kebablasan terlalu tipis seperti kertas. Lem CA ini juga untuk memperkuat atau memperkeras konstruksi tanpa menambah beban banyak. Jadi kalau depan sudah, solasi kertas kita pindah ke depan sebagai batasan amplasan. Kemudian bisa menggunakan planer. Atau kalau saya menggunakan kertas gosok yang sangat kasar sekali. Memang cukup lama tapi hasilnya cukup bagus. Ini belum saya amplas halus. Ingat di bagian bawah juga ada sudut serang sebagai batasan garis hitam tadi. Untuk sealer, untuk menutupi pori-pori saya menggunakan sanding sealer yang biovarnish. Beberapa teman juga menggunakan lem kayu yang warna putih diencerkan. Setelah ini harus diamplas sangat halus. Bisa diulang lagi sealernya tadi. Tapi ingat ini sudah masuk finishing, jadi usahakan sehalus mungkin untuk mengurangi drag atau hambatan. Setelah itu kita potong panel per panel. Jadi kanan, tengah, dan kiri. Usahakan potongannya lurus ya. Bentuk dulu polihedral bagian tepi. Ingat ini 3,8 cm tingginya. Amplas lurus, ini untuk membentuk sudut kemiringan. Ketika kita tempelkan, dia rata. Jangan sampai renggang. Lem CA, bersihkan. Nah, termasuk bagian bawah juga.
Bisa menggunakan epoksi kayu, tapi prosesnya akan sangat lama. Ini adalah yang kiri, kemudian yang kanan juga. Jadi kiri atau kanan duluan. Jangan disambung bagian tengah. Tengah adalah bagian terakhir. Ketinggiannya adalah 1,3 cm. Kanan dan kiri sama 1,3 cm. Kita amplas bagian kiri juga kanan, baru kita sambung supaya rata. Lem CA atau lem Korea atau lem super. Ingat, atas dan bawah. Untuk finger rest, beri jarak dari tengah itu sekitar 0,3 cm. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Sesuaikan dengan jarinya masing-masing. Kemudian kita perkuat dengan kertas bisa. Saya menggunakan fiberglass cloth. Kemudian saya tetesi lem CA yang kental. Mereknya Alteco. Saya ratakan, saya tekan ratakan, kemudian saya bersihkan sisanya dengan tisu. Dengan cepat ya. Atas dan bawah sayap bagian belakang. Kemudian potong sisanya, amplas halus atas bawah serta bagian cekungan tadi. Kemudian bagian yang penting, wash out untuk sayap kanan dan sayap kiri sama 5 cm dan yang bagian atas 1,2 cm. Saya tulis ulang supaya tidak lupa. Wingtip 5,6 cm. Kemudian panel yang terluar panjangnya 10,3 cm. Panjang total wingspan flat 47,8 cm. Kemudian panel terluar ini chordnya 7,5 cm. Untuk wing chord adalah 7,8 cm. Ini yang di tengah. Untuk bagian washout, ketinggiannya saya menggunakan 1 mm. Saya beri lem CA, kemudian saya keringkan. Nah, ini adalah washout untuk sayap kanan. Sama juga untuk sayap kiri. Saya tekuk sedikit. Kemudian saya ganjal menggunakan penggaris yang tebalnya 1 mm. Jadi ada wing washout, sayap kiri dan sayap kanan. Sama. Saya menggunakan lem CA kental lagi untuk bagian leading edge dan trailing edge. Ini untuk memperkuat konstruksi. Bisa juga di seluruh bagian sayap. Atau bisa menggunakan sanding sealer biovarnish tadi. Sayap sudah selesai. Wingspan setelah dihedral adalah 45 cm. Kita lanjut. Stabilizer, amplas halus, atas dan bawah. Jangan menipis ya, menipis ke belakang, tapi amplas halus rata. Tandai 4,3 cm dari belakang ke depan, garis, dan potong. Jadi stabilizer tip adalah 4,3 cm.
Stabilizer short 5,6 cm. Panjangnya 15,7 cm. Dengan lem CA, saya lapisi semua bagian atas dan bawah. Kemudian saya keringkan, saya basuh dengan cepat menggunakan tisu. Ingat, harus sangat cepat karena jika tidak maka lemnya keburu kering. Setelah itu finishing dengan amplas yang sangat halus. Fin bagian depan tingginya 3,7 cm, tarik garis lurus. Kemudian yang ini adalah 4,8 cm bagian atas. Dilanjutkan dengan lem CA, tisu, dan amplas hingga halus. Untuk pilon, panjangnya tadi 12 cm, tingginya depan belakang adalah 1,6 cm, garisi depan 1 cm, garis miring, kemudian panjangnya 7,8 cm, garis miring. Bagian belakang kita kurangi 0,5 mm dengan cara kita amplas perlahan. Ini termasuk detail. Kemudian sisanya kita potong. Bagian atas dan bawah kita bentuk sedikit cekungan. Untuk penempatan sayap juga karbon pancing yang sudah kita siapkan tadi. Jangan sampai terbalik depan belakang. Karbon pancing dari ujung sampai dengan garis terdepan adalah 9,5 cm. Setelah itu kita lem, berdirikan, pasang sayap sesuai dengan garis terdepan, lem CA untuk mengunci. Bagian ini teman-teman bisa menggunakan tambahan penguat sayap atau penguat pilon dengan serat lurus ke bawah, samping kiri dan kanan. Kalau saya menggunakan fiberglass cloth, saya lem menggunakan lem CA yang kental. Sedikit demi sedikit, sangat perlahan, saya dorong hingga ke siku. Bagian ujung-ujung, baru setelah itu sisanya di bagian karbon dan kayu yang menempel ke pilon. Ini sangat bagus untuk mengurangi beban pesawat secara keseluruhan. Meskipun prosesnya sedikit lebih lama dan butuh ketelatenan. Tarik maju, kita pasang stabilizer horizontal. Yang kiri sedikit lebih naik ya. Kemudian stabilizer vertikal. Ini adalah titik keseimbangan pesawat. 4,7 cm dari depan. Atau yang kita sebut center of gravity. Kemudian kita tambahkan timah di bagian depan, usahakan dalam atau di bagian bawah karbon, hingga titik keseimbangan atau center of gravity kita dapatkan. 21,5 gram adalah hasil akhir atau all up weight. Bisa ditambahkan warna menggunakan cat semprot, cat akrilik, atau spidol permanen. Dan target durasi terbang OHLG INA adalah 1 menit. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Selamat mencoba dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lapangan ketika kita terbang bersama.